Buset, perawan tua emang jadi hitungan mau nikah. Lu mau nggak perawan juga nikah oke-oke aja. Iya, nggak perawan. Kembali lagi, bro. Tadi Iya, maghrib ya. Gimana? Tadi lanjutannya dari ghosting. apakah mungkin kalau misalnya Mm-mm. lu tadinya niatnya emang nggak mau ghosting, Siap. emang pengen PDKT aja, tapi di tengah jalan karena merasa nggak cocok, udah gitu, caps Hmm. gitu. Kalau teman-teman lu kan tadi udah banyak tuh yang ngerasa di ghostingin. Kalau lu sendiri Ngeghosting orang gitu. ngerasa ya mungkin nggak? Kan lu tadi udah Ada bilang lu kemungkinan nggak pernah nih, gitu. Ada kemungkinan nggak? Dengan keadaan yang sekarang sih kemungkinan besar bisa terjadi sama semua orang. Kalau dalam keadaan rapuh, kemungkinan besar bisa terjadi Wow. ngeghosting. Karena emang nggak ada lagi pelarian sakit hati karena perempuan harus digantikan dengan perempuan. Kalau lu ya, Banyak enggak, ini lagi ngomong aja umum. Maksudnya Oke. begitu. Ketika gue berpikir begitu, tapi pandangan itu mau gue bantah. Gue nggak mau jadiin orang ataupun jadiin perempuan yang berakibatkan fatal atas terjadinya yang menimpa hati gue gitu. oh jadi lu nggak mau merugikan cewek nggak mau karena merugikan kerapuhan perempuan lu. karena kerapuhan gue. Lu maunya? Ya maunya gue di mana keadaan gue udah benar-benar stabil dan nggak ngebawa luka. Nah lah, Dan kalau dipertemukan lagi orang rapuh gini, Dan di apa? Kalau lagi rapuh gini, begini ketemu sama perempuan, ada gitu. potensi buat Ada ghosting. potensi ngeghosting apa enggak? Ah. Kemungkinan besar bisa terjadi. Berarti harusnya langkah bijaksana lu. Langkah bijaksananya nggak mau ngedeket perempuan. That's right. Itu yang gua lakuin dan alhamdulillah terjadi. Gua kembaliin lagi sikap-sikap awal gua, kebiasaan awal gua. Yang apa yang aktif tadi ya. Tadi dengan hobi-hobi gua dan gua Ini berusaha. salah satunya ini yang Nah, YouTube. salah satunya ini nih. Wah gila capek banget nih Capek syuting banget nih. nih, Lu syuting. parah. Aduh. Nanti lu diundang nih sama Siap. Going Ayo, Vlog ya kan, lu capek banget sumpah. Gua aja ini bentar lagi udah mau tewas nih. Minta bayaran dulu tapi. Aduh. Gitu. Keren bangsat hidup ini. jadi Itu gua Jadi berarti emang- gua salut sama lu. Jatuhnya berarti lu meskipun lu dalam keadaan rapuh begini, lu tetap rasional dalam menyikapi orang lain gitu. Dalam apa memperlakukan orang lain gitu ya. benar. Kurang lebih sih sebenarnya kita sama. Kalau lu nggak mau ngejadiin satu perempuan itu untuk terjadi apa-apa karena lu nggak mau hobi lu keganggu di bidang yang lain daripada harus merugikan dia that's ataupun right. menggunakan resiko. That's right. Dan ketika That's ini right. saat ini terjadi dan gua rasa saatnya gua oke deh, gua nggak harus ngejadiin orang lain ataupun insan perempuan itu untuk jadi teman gue yang saat ini rapuh, kesepian, merana, menangis, meratap, jing, nah, kan gitu. Akhirnya harus ada jing ya, itu harus menyatakan ada sikap jing. ya. Udah jadi Benar, harus menguatkan diri aja. ya baru ini nih dapet. Tadi gue mau ngomong kayak gitu sebenarnya. Dari banyak hal yang gue lakuin, dari banyak hal yang gue demenin itu, kenapa pacaran itu terakhir? Karena gue takutnya kalau gue maksain pacaran ini, Iya. jatuhnya Resiko itu. resikonya malah gue nyakitin pihak yang satunya. Kenapa? Karena gue bakal Menganggap- lebih memilih yang hal-hal yang gue demenin tadi. menganggap Maksud gue gitu. Perempuan itu berani menganggap kita ngeghosting. Ngeghosting Takutnya diri malah dia. begitu. Gue mungkin pada saat tertentu gue misalnya kayak membangun komunikasi sama perempuan terus, dan itu ini udah dalam beberapa kali ya. Terus udah gue bangun komunikasi. Gue akhirnya sibuk lagi sama Sibuk yang lagi. tadi 3 hal utama tadi, musik, sama buku dan film. Karena gue akhirnya dan gue pun nggak sadar gitu, Nggak kayaknya sadar, ninggalin karena Ninggalin. udah gue tinggalin aja. Ngecewain tanpa sadar itu. Iya. Ngecewain, nyakitin. Pada saat yang tertentu, memberi harapan besar pada saat itu. maybe bagi si itu, perempuannya gue, ataupun dan gue laki. kadang merasa kok gue kayak anjing ya gitu. Iya. Akhirnya gue lebih memilih untuk ya udahlah, gue puas-puasin dulu nih, walaupun kagak tahu gue puasnya kapan. Gila lu, banyak banget yang pengen gue makan gitu tuh. Benar. Kayak lu mungkin aja lu nanti nih lagi aktif-aktifnya nih, Iya. udah lu lupa sama cinta-cinta dan seterusnya gitu kan. Benar. Akhirnya lu tenggelam sama aktivitas lu, dan ketika nanti gue yakin sih pasti ada saatnya tiba nih. Tiba lagi.
orang-orang apa saat-saat kita emang lagi pengen gitu. Bukan lagi pengen anjing banget. Kayak itu. Pengen apa anjing? Fuckboy banget tuh lagi pengen baru ini nikah. Lebih pasti ada lah saatnya pasti gitu. Ada saatnya. Lu bayangin nanti cewek yang bakal lu perjuangin gitu kan. Anjing perjuangin. Males banget gua. Cewek yang tipe yang males sih. Bahasa itu ini kok jijik banget itu perjuangin. Alah, apaan sih? Cewek-cewek yang nanti bakal ketemu sama lu, iya, pasti tuh cewek paling beruntung. Orang paling beruntung. Anjay. Orang paling beruntung. Karena lu setia, Boy. Karena ya begitu pula lu. Anjay. Kalau lu udah bisa ngelakuin hal yang benar-benar fokus pada satu perempuan, dan gue yakin lu pasti bakalan bucin parah. Dan perempuan itu bisa jadi sih. Pasti bakalan beruntung gede. Udah bukan beruntung kecil lagi, beruntung gede nggak dapet kayak dapet tender ya. Iyalah, gila lu. Udah pokoknya sepenuhnya. Cuan banget, dilihat dari apa yang lu suka, dilihat dari apa yang hobi, dan lu ngeluapin semuanya. Lu benar-benar fokus, lu benar-benar ngejalanin itu dengan cinta. Hobi lu penuhi dengan cinta, kesukaan lu penuhi dengan cinta, dan begitu pula nanti perempuan itu. Dan gua rasa itu perempuan orang pasti paling bahagia ketika ngedapetin Gua aja gak yakin. Cobalah kalau kawan-kawan ada yang bisa meyakinkan gua untuk switch beralih fokus nih. Aduh. Udah lu saatnya nih beralih nih. Lu harus fokus ke ini nih hubungan gitu. Coba kalau mungkin ada kawan-kawan yang bisa memberi insight ke gua. Karena gua merasa gua masih dalam posisi di mana gua tadi masih takut. Benar. Tuh, serius, terjadi saat ini. Gua ngerasa takut. Apa yang gua lakuin saat ini takut. Berbagai macam permasalahan yang membelenggu nih di belakang. Wah, sakit banget tuh leher. Ya, leher nih. Leher berat. Udah kayak ke ini ketindihan. Ulu hati nyesek. Ya kan. Bawaannya pengen boker mulu udah kayaknya. Jadi berat bener nah. Nanti begitu ada masanya. Lu bakalan takut. Emang bukan ada masanya, lu ngerasain itu bahkan udah lebih dulu. Dan gue sekarang ngerasain takut, benar-benar takut untuk ngedeketin perempuan. Karena takut terjadi lagi hal-hal yang kayak gitu. Gua rasa sih yang perempuan juga sama sih. Bener. Kayak ya berarti kalau sekarang kan paradigmanya banyaknya cewek nih yang di ghosting. Akhirnya yang membuat banyak cewek juga dia juga malas gitu ketika ada yang mau PDKT-in. Iya. Dan bener. Itu serius, nggak ada intensi buat ghosting, malah dilepehin langsung gitu. Iya benar. Kan bisa itu kan jadinya jadi ini ya domino ya, efek domino kan. Domino benar. Yang sinambungan terus satu sama berbalik aja udah. Yang cewek males, yang cowok takut. Sampai mungkin nanti populasi di dunia berkurang, nggak ada yang jadi ini nikah. Tapi mungkin dia bisa dipersatukan dengan keadaan yang sama. Dengan keadaan traumatik, rasa takut yang sama. Ya kan, rasa kekecewaan yang sama, nggak mau hal-hal itu terjadi dan kita bangun dari nol, mungkin bisa dipertemukan dengan keadaan yang kayak gitu. Oh, jadi menurut lo, apakah itu bisa menjadi sebuah hubungan yang ideal? Permulaan hubungan yang ideal? Permulaan hubungan yang ideal itu maksudnya karena berangkat dari pengalaman panjang yang sama. Oke, menarik. Karena gua selalu mikir ya kembali ke negara kita merdeka karena pada saat itu masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang sama dan akhirnya kita berjuang dan meraih kemerdekaan. Kiri, Bang. aduh. Jangan sensor. Kiri. Waduh, kiri gua ngucapin sendiri. Aduh, ampun lu. Anda ini dulu ini ya, aktivis Anda. Aduh. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kemungkinan bahwa buat mencari pasangan yang ideal nanti nih salah satu bukan semacam syaratnya mungkin ya harus berangkat dari keadaan yang sama gitu karena dua-duanya udah belajar udah merasakan pahit yang sama gitu ya. Ini lama-lama udah kayak ini konsultan cinta. Itu konsultan. Dan di forum ini kita akan ngebahas semua tentang percintaan dan permasalahan yang ada di dunia ini pada setiap muda-mudi yang tua-tua nggak masuk hitungan. Enggak dah, kayaknya dia udah terlalu berat, percuma juga kalau ngomongin cinta yang nanti udah punya anak 2 selingkuh lagi, ribet. Ya, karena ini ya pelakor ya kan, ribet. Nah, seru tuh, tapi nanti kita bakalan bahas itu. Pelakor tentang pelakor. Gimana sih dia pandangan orang-orang pelakor gitu ya? Apa kita cari itu pelakor? Ya pelakor ya? Iya, pelakor. Kacau juga kan pelakor. Gua sih karena kita belum nikah. Mana tahu sih kita. Gimana teman-teman kita ada nih yang udah pada nikah. Tapi istilah pelakor juga kan dipakai
Mungkin teman-teman yang udah nikah bisa ini ya ngomong. Bisa ngomong. Tapi istilah pelakor juga bisa dipakai Nang. Bisa dipakai di hubungan percintaan. Apa sih? Ya, tapi bukan perebut laki orang kan? Perebut laki orang. Oh, iya. Iya ya juga benar. Bisa terjadi itu. Kenapa sih bisa terjadi? Cuman kan kayaknya kalau masih hubungan itu kayaknya terlalu dikotakkan kalau kita ngomong wah pacar gue direbut segala macem. Ya ini mah namanya dinamika hubungan aja kayaknya ya kan. Cuman ya yang pacaran aja terjadi, apalagi nikah. Makanya nikah itu berat. Hati-hati, berat loh. Berat. Nikah muda apalagi nikah sekarang nih fenomenanya udah mantap nih. Nikah muda. Iya benar nikah muda. Nggak tahu dah gue ya motifnya apa dia nikah muda ya, tapi gue apresiasi sih sebenarnya. Motifnya apa dia nikah muda? Ya meskipun itu sebagai penyempurnaan iman lah. Ibadah juga. Ibadah juga. Ya kalau masalah ya. Iya nggak jadi masalah lah. Itu mah mungkin pandangan dia pribadi lah nikah muda. Tapi kalau pandangan lu tentang nikah muda kan udah jauh banget dengan kesibukan lu dan hobi lu. Ya kalau lu kenapa nggak mau nikah muda? Kalau ya nikah muda. Jadi nyambung ke sono kan kita ngomongin nikah muda. Nikah muda ngapain ya? Apa sih definisi nikah muda? Umur 25 aja bagi gue tuh masih muda banget loh. Kalau gua pribadi, kenapa? Karena 25 nikah. Ya gimana ya? 25. Apa yang ditakutin karena ya gini aja kesuburan nih. Anjing. Kok kesuburan? Emang saya tidak ini. Saya laki-laki ini. Takut kesuburannya udah enggak dong. Encer ya. Kok encer dia? Aduh, apa itu yang encer-encer? Enggak tahu gua juga makanya. Ya bisa jadi komunikasi yang encer. Gua juga enggak tahu kenapa dia bisa nikah muda gitu tuh. Ya gua sih apresiasi aja ya mungkin daripada mesum. Bisa kalau dari aspek mungkin ada iya aspek yang itu, tapi kalau fitnah apa itu ada tuh istilahnya. Atau tuntutan orang tua yang mungkin berharap ingin cepat mempunyai cucu. Bisa jadi kan gitu. Ya gua banyak sih kayaknya ya faktor-faktornya juga. Beda latar belakang, beda faktor juga sih sebenarnya. Ya, karena hidup ini mah kan kompleks. Makanya seru untuk dibahas sih sebenarnya. Untuk pelajaran dan tinggal mana malah memilih yang baik dan yang benar, yang salah dibuang. Ya nggak sih? Ya, gitu. Tapi nikah muda. Apa nikah muda? Nggak kalau gua nggak masuk dalam, nggak pernah tuh gua punya pikiran bakal nikah muda karena serem. Ini gua takutnya dianggap apa tuh stres. Karena kan orang-orang katanya kalau mau nikah takut malah dicap stres Nang katanya. Oh ada. Iya. Lu baca di mana itu? Di mana ya? Twitter? Di mana? Jadi kalau misalnya orang takut nikah muda, bukan takut nikah muda, takut nikah. Takut nikah itu tanda-tanda bahwa lu itu ada kemungkinan bahwa lu punya kelainan kejiwaan. Bukan. Maksudnya jiwa lu itu mungkin terganggu. Karena mungkin dia misalnya nggak pede sama dirinya. Oh iya. Insecure sendiri lah ya. Itu sendiri. Bahasanya itu maksud gua. Dia terlalu insecure, akhirnya dia takut mengambil resiko. Gitu. Tapi kalau resiko, buat lu bukan. Maksud gua resiko yang dia takutin itu masih positif. Yang dimana dia takut bahwa dia tuh jadi toksik. Apa tuh? Dia jadi pihak yang toksik. Misalnya lu takut nih nikah. Karena lu takut lu yang jadi bakal toksik di pernikahan itu, lu yang bakal ngerugiin orang lain dalam pernikahan itu. Makanya lu takut lu nggak mau ngerugiin. Kayak lu sekarang ini kan. Iya benar. Lu kan takut pacaran sama aja kan? Sama aja kan kayak gue juga. Yang terpenting itu sih ya catatan positifnya ya. Dasar dia nggak mau nikah gitu ya. Iya, makanya jangan langsung ngejudge. Lu takut nikah, cemen lu atau lu nggak berani ngelakuin resiko. Takut lu sama resiko. Lu menghina Tuhan takut. Saya bobo serem Tuhan banget sih. Takut nggak dapet rezeki lu. Iya, banyak istilah-istilah yang dibangun gitu cuy. Lu kapan nikah? Saya udah tua lu katanya. Lu jadi perawan tua lu, jadi bujangan tua lu katanya. Buset, perawan tua emang jadi hitungan mau nikah. Lu mau nggak perawan juga nikah oke aja. Iya, nggak perawan. Ngomongin keperawanan atau keperjakaan juga kan bisa jadi salah satu hitungan. Ya nggak sih? Aduh, juga ini jadi ngomongin keperawanan. Gue jadi seneng nih ngomongin keperawanan. Tapi gue mau nyentil nih. Kenapa? Seandainya nih
Seandainya pandangan lu ketika lu ngedapetin satu pasangan dan dia ngasih kejujuran kalau dia udah nggak perawan. Oh, nggak apa. Sikat. Kenapa bahasa Anda itu sikat? Sikat nggak? Gue nanya. Oke aja kalau gue mah, yang penting barangnya bagus. Ya. Barangnya bagus. Kayak gimana? Anda ini kan pelaku COD HP. Ya. Anda beli HP barang second kalau bagus kondisinya sikat kan? Ya benar. 99% lecet pemakaian nggak apa-apa kan? Ya benar. Selama fungsinya masih bagus, barangnya bagus, performanya bagus. Kalau diwujudkan sama manusia sama aja kalau gua. Sikap mungkin ya. Iya. Dan mau berubah ya. Memberi kenyamanan yang bagus. Mungkin seperti itu. Mungkin yang penting kan enggak ukurannya kalau gue ukurannya bukan. Kadang kasihan gini perempuan yang ditinggalin. Gue udah dapet lah cerita-cerita dari teman-teman yang punya latar belakang begitu nah. Ini bukan cerita lu nih? Bukan. Oh, cerita aman. Gue yang liauin. Oh gitu. Gue masih tetap bertahan. Tapi dia yang liau. Oh iya, ya. Oke. Loh. Jadi ada cerita teman-teman gue. Jadi dia ngerasa benar-benar terpukul ketika dia ngedapetin satu pasangan di mana dia berbohong atas catatan itu. Kondisi itu. Kondisi buruk itu, kondisi masa lalu itu, kondisi itulah. Ya. Nah, dia mengetahui setelah sudah mau merit. Oke. Dia tahu karena si pihak yang bohong itu ngasih tahu. Akhirnya jujur gitu. Lantas dan dia akhirnya lelaki itu ngerasa benar-benar sakit. Berarti laki nih yang dibohongin. Yang dibohong, iya. Kan kalau perempuan nggak lelaki kan nggak ketahuan. Kalau perempuan kan jelas ketahuan. Kan ketahuannya juga. Tapi kan mungkin ya sama-sama gimana kamu? Ya, gimana ini? Asumsi kita dia ngomong. Iya dia ngomong. Bukan gitu. Karena pas ketahuannya kan pas lagi ini. Kok begini sih? Nah tapi itu sebelum nikah. Kejadiannya dia sebelum nikah. Dia tahu nih. Dia tahu, dia jujur kalau andai kata saya pernah kecelakaan tentang itu, saya pernah ngelakuin. Terus ditanya sama lelaki itu berdasarkan nafsu ataukah kecelakaan. Oke. Terus kecelakaan pun katanya ada kategori apa? Kecelakaan kamu direjang, ibu saya direjang gua keluarnya tuh. Misalnya kayak mabok, misalnya bisa aja ya kan nggak sadar gitu, dalam keadaan nggak sadar. Apa emang kayak gimana? Nah, dia cerita dalam keadaan di mana dia sama-sama cinta. Pada saat itu. Ya, sama-sama suka. Oke. Dan akhirnya berbuat itu lebih dulu sebelum pernikahan. Terus lakinya itu meninggal kan. Sebenarnya sih dia nggak kuat karena emang di detik-detik mau pernikahan dia baru jujur. Tapi berarti sama si cowok yang kecewa ini dia nggak pernah atau ngelakuin itu ya? Nggak pernah. Anjing lo mau yang lain mau gua kagak. Iya mungkin begitu. Ya enggak. Gua ngelamun nih lu ngomong begitu. Enggak maksudnya dia sampai ngerasa sakit itu dan karena akhirnya dia nggak nerimanya bukan karena dia nggak perawannya karena kebohongan panjangnya itu. Karena gua nggak pernah pengen lo ngapa-ngapain lu tapi ternyata punya background yang kayak gitu. Iya punya background yang kayak gitu terus bohong. Oke. Ya kalau gua wah, itu sebenarnya sih parah juga sih, bingung juga ya. Enggak, kalau gue gini aja, itu preferensi pribadi sih. Kalau lu nggak oke sama keadaan cewek yang kayak gitu ya udah. Iya benar, kalau emang dia udah ngebangunnya ataupun perspektif dia udah nggak pernah suka untuk ataupun nggak pernah. Ya dia misalnya dia nggak naruh prinsip lah, nggak mau. Itu dia nggak mentolerir aktivitas kayak gitu. Karena gua nggak begitu. Itu fair menurut gua. Fair ya. Tapi kalau lelakinya juga begitu. Kalau lelakinya pengen nafsuan gitu yang sangean. Terus dia ngomong, gua dulu udah pernah anjay lu. Itu mah cowoknya bangsat. Iya. Kan gitu. Jadi begitu sebenarnya. Nah, kalau catatan kecil itu sih sebenarnya dia mungkin bisa nerima, dia mungkin bisa nerima di mana teman gue itu dia bisa nerima untuk nerima perempuan itu dengan catatan lebih dulu sebelum dia jauh lebih benar-benar mendalami dan keseriusan itu jauh lebih panjang. Lebih dulu cerita, lebih jadi sebelum pacar. Iya, masih lagi pacaran. Masih pacaran sebelum pernikahan udah hampir persiapan 70% lah. Ini menurut gua itu 70% lah. Unik ya di pernikahan itu ya. Karena gue melihat beberapa, mungkin banyak ya, kayak ada suami istri, tapi dia tuh nggak cocok gitu, kayak lu ngapain nikah sih kayak gitu tuh, kayak maksain gitu. Sampai dia punya anak, tapi nih pernikahannya dipertahankan. Tapi ribut.
Ribut nggak? Ya itu dalam keadaan karena dia selalu cekcok terus ya pun nggak cekcok tapi kayak nggak ada komunikasi apa gitu. Pokoknya kayak lu ngapain sih nikah gitu tuh. Kayak kita aja itu yang orang luar yang ngelihat kayaknya tuh lu nggak ada kecocokan gitu. Nah, aneh nggak sih ada orang yang nggak cocok sebegitunya sampai di pernikahannya sampai di pernikahannya pun akhirnya nggak jelas. Tapi gue bingungnya itu dia dulu pacarannya gimana? Makanya gue juga nggak ngerti sebenarnya kayak gitu. Apa yang mungkin penyebab itu? Banyak lah penyebabnya. Mungkin juga kalau teman gue dilanjutin mungkin bisa terjadi kayak gitu kayaknya, Nang. Jadi dia bertahan karena pandangan masyarakat ataupun yang udah dibangun selama 70% ini persiapan pernikahan dan memaksakan untuk nikah. Setelah nikah, ya udah adanya cekcok melulu. Karena dia si lelaki ini separuh hati. Oke lah kalau yang kayak gitu. Kalau yang pandangan lain beda tuh, nggak tahu dah tuh kayak gitu. Ya itu kebingung. Makanya menurut gua kalau misalnya emang lu ini kita belum nikah nih. Belum nikah nih, tapi ngomongin pernikahan. Pernikahan nih songong banget. Tapi kita mau ngaji-ngaji aja sebenarnya. Ini terjadi di lingkungan kita masalahnya gitu nyata bahwa ada orang-orang yang menikah tapi tuh kayaknya ngapain sih kayak nggak cocok nikah tapi nikah. Yang kita bingung itu pas pacaran ngapain. Itu kan yang menjadi kalau kita nyambungin ke temen lu tadi. Lu dari pacaran kok bisa sih lu ngobrolnya tuh nggak sampai ke tahap yang itu gitu. Bener. Sampai udah di akhir. Kenapa nggak di pertengahan apa di akhir? Iya, nyata itu. Walaupun nanti mungkin alasannya ya orang dia misalnya cowoknya orang dia udah gue tanyain dia jawabnya enggak terus gue mau ngapain? Mungkin gitu. Tapi kan kebanyakan ya kalau gue berharap nanti ya pasangan gue gitu ya harus jujur lah. Harus gitu. Jujur bener. Itu kan pondasinya gitu, kepercayaan. Nggak mau anak-anak kita jadi korban ya kan. Namanya apalagi gini apalagi gini. Terus si ceweknya udah tahu bahwa si suaminya ini punya prinsip yang sebegitu ketatnya. Kenapa dia masih berbohong? Itu kacau kan? Aneh nggak sih? Aneh. Nah itu maksud gua. Nggak ngerti makanya ya mungkin dia alasan mundurnya mungkin itu karena emang dari awal gua nggak mau tapi dia terus mempertahanin ngebangun ngasih yang terbaik pokoknya dia ngasih benar-benar seakan-akan dia tuh paling baik dah si ceweknya oh dia berharap bahwa dengan perlakuan yang ini mungkin dia bisa memaafkan nanti di terakhir. Merinding gue nih cerita begini betapa sakitnya tuh satu perempuan, betapa sakitnya tuh laki. Itu parah sih. Sama dua-duanya sakit. Sakit sih. Dua-duanya sakit gue merinding jadi ceritanya kan. Makanya gue anggap keren lah temen gue tuh dua. Akhirnya bye-bye ya tapi. Akhirnya ya udah dia nggak cabut baik-baik. Cabut baik-baik dan nggak dipersatukan. Dan nasib perempuan itu ya gue nggak tahu dan nasib lelaki itu juga nggak tahu. Itu. Dan singkat cerita ya udah dia begitu aja berjalan waktu. Iya makanya kalau apa ya tadi ya balik lagi ya karena hidup ini kompleks kan ya sebisa mungkin ketika emang lu pengen nggak harus pernikahan sih kayak misalnya lu ngebangun bisnis misalnya atau simpel deh pertemanan kalau emang lu pengen serius dengan hal itu lebih baik lu cari tahu sebisa mungkin sedalam-dalamnya ya nggak sih? Iya benar. Masa lu bisnis kayak lu asal sepakat aja latar belakang nggak mau harus cari tahu dulu nih bisnisnya apa, kebiasaannya gimana, kita dari mana nih dapat supplier segala macam kira-kira gitu. Kayak pekerjaan juga lu harus tahu nih ini bidang apa di perusahaan. Kayak kejadian investasi bodong. Nah itu ya kan. Itu kan gila. Kurma di investasi kurma ada. Gimana tuh? Nanam pohon kurma. Investasi. Jadi dia ngasih duit ke orang yang bakal ngolah kebun kurma. Nanti dijanjiin hasil dari penjualan kebun kurma baru tuh ini diperhitung dikalkulasi. Terus nyatanya kurma mau ditanam di Bogor. Orang gila. Lu tahu tempat dingin. Kurma paling mantap di mana? Panas. Arab. Gersang. Ini otak yang mau ngebangun investasinya idiot. Nah ini kan gini, sama kan idiot, benar. Sama kayak pernikahan kan? Benar. Bingung gak sih lo ada harus penting sepakat sama investasinya sama kayak pernikahan. Gua aja sampai bikin gini, ini orang bisa sampai nikah tuh gimana ceritanya dulu? Dia ngobrolin apa ya? Apa emang karena cuman mata doang difungsikan sebagai gitu. Yang menampung ini cantik, ini jelek. Yes. Keluarga. Hanya difungsikan itu. Jadi nggak difungsikan untuk melihat latar belakang, masa lalu, keluarganya kayak gimana, bibit babat bobotnya. Ya itu menurut gue kayak gitu sih.
yang dia dominasikan pada saat itu mungkin ya rasa suka kali ya, dibutakan. Itu kalau gue ngebayangin tuh itu dia mungkin pas pacaran jalan-jalan, misalnya jalannya ke bioskop kemana, ngobrolin ini yang enak-enak aja gitu, yang apa maksudnya yang menyenangkan. Oh, yang ya kayak yang romantis doang gitu. Ya sih, yang dilan banget lah. Dilan jadi nggak ada. Kalau andai kata ya sebenarnya dia nggak bangun hubungan ini buat serius, tapi seiring praktek berjalan nggak pernah ada nasihat lanjutan mungkin gitu. Iya nggak sih? Kayak maksudnya nasihat lanjutan nih. Nasihat lanjutan gimana nih? Apa dasar-dasar yang harus kita bangun, terus latar belakang lu kayak gimana, ada cerita-cerita lanjutan yang menyentuh, dan dia nggak dibangunin hal itu. Cuman gua gini deh, kok lu sering pacaran kan? Sering pacaran. Setan. Lu pacaran nih udah banyak ini nih ya, banyak kasusnya. Iya. Sih banyak kasusnya, baru ini yang paling parah. Aduh. Oh gitu ya. Baru ini yang paling parah. Terus lu udah pacaran nih. Lu sering ngobrol yang benar-benar serius nggak sih? Wah, sering gua. Sampai ngomongin misalnya yang tabu-tabu deh. Yang tabu-tabu, bahkan sampai keperawanan bahkan keperawanan yang bikin gua makanya sampai saat ini hancur tersungkur karena itu. Tadi gua ketika gua ngebanting ini seketika gua mikir, kata gua juga ada satu hal yang ibaratnya orang udah ngebangun komunikasi itu, udah ngasih prinsip itu, tapi pengkhianatan yang diganti. Rapuh jadinya. Nah itu Nang, makanya nggak pernah habis. Gue selalu naruh prinsip itu. Bahkan lu aja yang udah sampai serius itu ya, udah obrolannya udah parah, udah luar dalam. Udah tinggal nyampe doang, menunggu waktu yang tepat gagal. Apalagi ya dilan-dilan doang, nggak ada nasihat lanjutan. Nggak ada pandangan masa depan. Nggak ada pandangan latar belakang. Aduh, gua mau nanya gimana, lagi. Bingung dah tuh gua. Ini ribet banget nggak sih? Karena banyak orang ribet loh, gitu. Maksudnya ribet gimana tuh? Ya, misalnya kayak pacaran. Tadi syaratnya harus ngobrol dalam-dalam, harus tahu latar belakang, harus tahu nasihat lanjutan segala macem. Ribet banget loh. Mau nikah aja lu ribet lu ketik. Ya itu gimana tuh? Udah ya, makanya kan orang pacaran udahlah dilan-dilan emang apa gitu. Ya cuman kan dampaknya kita kan nikah kan sifatnya sakral. Ada beberapa orang yang memandang pernikahan sakral, beda kan sama yang ibaratnya kalau kita sebut artis-artis. Nggak tahu dah tuh pandangannya gimana. Yang ini ya yang nggak bertahan ya. Yang nggak bertahan 2 bulan langsung cerai kayak gitu kan? Nggak tahu dah tuh motifnya. Ya kan? Tapi kalau orang-orang kita yang ibaratnya ya Allah untuk makan aja susah kan gitu. Ya nggak sih? Mau nyari apa lagi? Kan gitu. Masa sih mau kita lelaguan? Gagal di kita, berhasil di anak kita. Kan gitu. Harapan yang dibangun. Udah mikirin anak kayak umur masih mungil lagi. Ya. Kan gitu. Harapan itu kan ketika di luar batas tuh kita ngobrol sama pasangan kita. Nah itu. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Wajar pengen begini, berharap pengen wajar begitu. Itu ya, iya, wajar. Benar. Kalau hahehe doang pacaran. Hahehe doang ya udah kita main lawak aja udah hahehe. Kita buat aja skema sendiri. Apa tuh namanya kalau istilahnya? Apa tuh? Pura-pura hubungan. Pura-pura ngejalanin hubungan. Apa ya? Aduh, gue juga nggak nemu dah. Udah kalau gue lupa dah intinya itu. Kalau yang tahu komen dah. Pura-pura hubungan. Seakan-akan dia hidup ya mesra-mesra aja gitu. Ada lagunya tuh. Apa? Yang apa tuh? Aduh, gua kalau udah ngomong. Ini ciptaan lu? Bukan. Oh, bukan. Kalau ini gua udah ribet ngomongin lagu, kebanyakan yang gua dengerin. Lo harus tonton nih lagu-lagunya dia, wah mantap, penjuk banget. Nanti kita bakalan ada saatnya. Oke, siap. Ya udahlah, mungkin cukup pembahasan hari ini. Lumayan panjang sih sebenarnya, kita udah simpang siur obrolan, kurang lebihnya kata-kata yang benar-benar mencuat ataupun menggores hati penonton ataupun teman-teman yang ngelihat video ini. Menggores. Ya kan? Saya atas nama pribadi Imam Nabawi meminta maaf. Dan ini teman saya. Saya nggak mau minta maaf. Kenapa nggak mau? Karena manusia tempatnya salah. Oke, siap, nggak jadi masalah. Ini 2 pilihan yang selalu kontradiksi. Bagaimana Anda menilai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali kepada video kami. Bawing Wing Vlog. Tetap tonton. Buah!